Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan bahas tarkib atau struktur. Judul besarnya Al-Fi'il Mudhari' Majzum, fi'il mudhari' yang majzum bilan nahiyah dengan lam nahi atau larangan, walam dan huruf lam, walam amar dan lam dalam bentuk amar. Lam bentuk amar maksudnya lam perintah ya. Alamatul jazam, nah kota ini ya. Kemudian al mudhari al majzum, yang mudhari dalam bentuk majzum karena ada huruf jazam. Huruf jazam tadi nanti akan dijelaskan. Kemudian al mudhari al marfu, kemudian mudhari al marfu. Mudhari marfu maksudnya adalah fi'il mudhari yang akhir barisnya dhamma atau dalam bentuk mufrad, kemudian dalam bentuk musanna dalam bentuk duanya itu dalam bentuk alif atau ya, kemudian dalam bentuk jamaknya itu wawul jamaah. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Baik, kita mulai dari contoh yang pertama. Kita mulai bacanya dari al-mudhari al-marfu. Ya blughu al-Bukhari at-tasi'ah min umrihi. Bukhari telah sampai umurnya 9 tahun. Jadi di sini yang fi'il mudhari'nya adalah ya blughu. Ya. Kemudian dalam bentuk jazamnya ada amil sebelum kata ya blughu ditambahkan lam. Lam ya blugh. Nah, lam yablugh Bukhari atas atam umrihi. Umur Bukhari belum sampai 9 tahun. Ya, lam ini dalam bentuk huruf jazam. Ya, posisi lam adalah amil untuk kata setelahnya. Jadi pengaruh bahasa Arab ini kata sebelumnya. Jadi berubahnya kata, baik kata ataupun isim dalam bahasa Arab di dalam kalimat itu pengaruhnya dari kata yang sebelumnya. Nah, di sini kata sebelumnya atau amil disebut amil ya. Kata yang sebelumnya itu adalah lam. Tadi awalnya itu ya blughu. Jadi ya blugh. Nah, ini tanda mati nih. Ingat, tanda mati ini berarti dia bentuknya majzum. Tapi kalau dia masih tandanya dhamma di fi'il mudhari'nya berarti dia marfu. Nah, kalau misalnya dia tandanya di akhirnya itu patah, maka itu namanya mansub. Kalau dia ada cuma 3 posisi aja untuk fi'il mudhari', mansub, majzum, sama marfu. Itu dia 3 posisi aja ya. Kemudian contoh yang kedua ya jama' Ibnu Majah al ahadis. Ibnu Majah mengumpulkan hadis-hadis. Posisi fi'il mudhari' marfu'nya adalah ya jama'u diakhiri oleh dhamma. Ini Ibnu Majah Bukhari. Ini bentuknya dalam bentuk mufrad. Nah, ini fi'ilnya ini huwa jadinya. Nah, jazamnya lam jadi amil untuk kata kerja mudhari ya jama'u tadi, maka berubah menjadi majzum. Lam ya jama' Ibnu Majah belum mengumpulkan hadis-hadis. Nah, ini ada perubahannya antara ya jama'u menjadi ya jama'. Tanda jazamnya adalah sukun di akhir fi'il mudhari tadi yang ya jama'. Tandanya sukun ya. Kemudian al-fi'il mudhari yang ketiga adalah tahfazu Aisyah al-Qur'ana salasina juz'an. Aisyah menghafal Quran 30 juz. Nah, Aisyah ini adalah fa'il atau pelaku daripada kata kerja tahfazu. Tahfazu ada fi'il mudhari yang mana bentuk domirnya adalah hiya. Jadi enggak ya fazu kayak Ibnu Majah sama Bukhari. Kalau Bukhari sama Ibnu Majah kan huwa domirnya, maka kategorinya untuk domir fi'il mudhari'nya adalah ya. Nah, kalau apabila dia dalam bentuk manas, maka fi'il mudhari'nya ya untuk domirnya adalah hiya, berarti dia menggunakan ta. Nah, dalam bentuk jazamnya maka tanda sukun akan berlaku untuk kata tahfaz. Jadi menjadi tahfaz hanya saja harus diawali oleh huruf jazam. Lam
tahfaz Aisyah al-Qur'ana salasina juz'an. Aisyah belum menghafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya, jangan terbalik. Salasina juz'an 30 juz. Baik. Ini untuk yang lam, ya, huruf lam. Nah, sekarang kita melihat contoh yang menggunakan contoh lan nahiyah. Ini lan nahiyah ada dua. Baik, kita coba dari mulai mudhari marfu, ada taf'alu sama takunu. Ya, taf'alu khairan, engkau mengerjakan sesuatu yang baik. Takunu adilan, engkau menjadi orang yang adil. Nah, taf'alu sama takunu ini dalam bentuk fi'il mudhari yang marfu ditandai oleh dhammah di akhir fi'ilnya. Coba kita lihat ke dalam bentuk majzum. Setelah ada amil atau kata sebelumnya yang berbentuk la, di sini la nahiyah, la larangan, maka berubahlah dia menjadi majzum la taf'al la takun, jangan engkau bandal sarron. Dan kedua la takun khainat, jangan engkau jadi pengkhianat. Nah, jadi kalau ada la kemudian datang setelahnya itu kata kerja atau mudhari dalam bentuk majzum atau di akhir sukun, maka ini yang disebut majzum. Tapi ada juga la yang datang setelahnya itu fi'il mudhari tapi tidak majzum, maka itu tidak dikatakan la nahiyah tapi la nafi, hanya menafikan. Misalnya la taf'alu syarron, jangan sekali-sekali kau melakukan, jangan pernah melakukan kejahatan. La taf'al syarron, janganlah kau lakukan kejahatan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian contoh daripada lam amar ada dua juga, lam amar atau lam perintah. Di sini kita ambil kata kerjanya itu ada dua, yasrobu sama yakunu. Baik, saya bacakan contohnya. Yasrobul maridu ad-dawa ba'dal akal. Ya, pasien minum obat setelah makan. Nah, yakunu indakum zakiratan qawiyatan, kalian memiliki ingatan yang kuat. Nah, dua kata kerja di sini yasrabu sama yakunu akan kita lihat contohnya dalam bentuk majzum ya. Yang majzum itu fiilnya ya, karena ada amil lam di sini. Lamnya itu adalah lam amar. Jadi huruf lam di sini adalah lam amar, bukan lam takkid ya. Nandainya dia kalau lam takkid itu diakhiri patah di akhirnya. Jadi bentuk fi'il mudhari'nya harusnya mangsub. Itu bentuknya dia takkid. Tapi kalau diakhiri sukun atau majzum dalam bentuk majzum, maka ini dalam bentuk lam ya amar. Liyasrab al-marid adawa abadal akar. Ya, minumlah atau hendaklah pasien itu minum obat setelah makan. Liyakun indakum zakiratan qawiyatan, hendaklah kalian memiliki ingatan yang kuat. Milikilah ingatan yang kuat, sama itu liyakun. Jadi lamnya itu lam amar, bukan lam takkid. Lam takkid nanti beda lagi ya. Kalau lam takkid katanya penguatan itu nanti fi'il mudhari'nya diakhiri dengan patah. Ini kan tidak. Jadi semua majzum itu khusus untuk kata kerja mudhari diakhiri dengan sukun untuk domir-domir yang ada di kolom pertama. Nah, untuk tanda jazam atau alam atau jazam yang kedua adalah hasbun nun, dengan menghilangkan huruf nun. Baik, untuk menghilangkan huruf nun ya, di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama harus kita tengok dulu yang mudhari'nya. Yang pertama ada kata tablughina, ada yajma'una, ada tafazuna. Ini ada 3 kata. Ya, bentuk yang pertama hal tablughina sabi'ah min umriki. Apakah sudah umurmu sampai 7 tahun? Ya, sabi'ah. Apakah umurmu sudah sampai 7 tahun? Tablughina ini dalam bentuk domirnya anti. Untuk kata kerja domirnya anti ya. Anti tablughina. Kalau tadi ya blugu huwa yang untuk Bukhari yang pertama. Nah, kalau ini hal tablughina anti. Nah, anti
umin umriki, dari umurmu. Jadi dia mukhotobahnya itu lah bicaranya adalah perempuan. Nah, ini bentuknya fiilnya adalah mudhari tapi tidak ditandai dengan doma di akhir. Kenapa? Karena dia muannas. Nah, di sini ada laisa zakar kal unsa, tidak sama muzakkar seperti muannas ya. Jadi untuk membedakan antara anta sama anti ini dia nih, ada ya dan nun. Nah, kemudian al ulama ya jema'un al ahadis, para ulama mengumpulkan hadis-hadis. Di sini kata kerja atau fi'il mudhari'nya dalam bentuk marfu tapi tidak tandanya alamat rafa'nya itu bukan doma tapi wawul jamaah di akhir dan nun niswahnya. Ya, tidak semua fi'il mudhari itu tandanya domah. Yang tadi itu ada ya dan nun untuk domir anti. Kemudian ini untuk ya jama'una hum. Kenapa hum? Karena merujuk ila ulama. Ulama itu jamak daripada alim ulama. Jadi ulama sama alim itu bentuk daripada singular dan plural atau dalam bentuk mufrad dan jamak. Yang ketiga, hal tahfazuna surat al-Baqarah, apakah kalian menghafal surat Baqarah? Nah, tahfazuna ini domirnya adalah antum. Nah, fiilnya fiil mudhari marfu ditandai dengan wawul jamaah. Ini ada waw dan nun. Ya, akhir wawunya itu waw jamaah. Baik. Tablugina ya jama'una sama tahfazuna dirubah menjadi dalam bentuk majzum dikarenakan ada amil sebelumnya. Amilnya itu adalah lam, ada tiga, ada lam tablugi, lam yajma'u, dan lam tahfazu. Bagaimana cara secara struktur ya, apabila ada lam atau amil yang berubah akhir baris. Nah, inilah namanya isim mu'rab, fi'il mu'rab ya. Apabila ada lam, maka cara menulisnya dengan menghapus huruf nun, hilangkan nun di akhir. Tablugina menjadi tablugi. Jadi anti lam tablugi asabiatan min umrik. Jadi kamu belum sampai umurmu 7 tahun. Ya, anti dan mukhotobahnya yang lawan bicaranya adalah anak perempuan yang belum berumur 7 tahun. Kemudian yang kedua, al ulama lam yajma'ul ahadis ad-dha'ifah. Para ulama belum mengumpulkan hadis-hadis yang lemah. Lam yajma'u berarti nunnya juga hilang, hanya saja khusus untuk jamak ya, apalagi jamaknya itu muzakkar yang seharusnya tajma'una, maka nunnya uliba bil alif atau digantikan dengan alif ya, tetap dihilangkan alamatuz zazamnya. Alamatuz zazam ini ya hasbun nun dengan menghilangkan huruf nun, tapi harus diganti alif. Ini yang menandakan dia itu mu'ab dalam bentuk jama, dhamirnya hum itu merujuk kembali kepada al ulama. Kemudian yang ketiga, antum lam tahfazu surat al-Baqarah, kalian semua belum menghafal surah al-Baqarah. Sama hasbun nun dihilangkan nun diganti dengan huruf alif di akhir ya, merujuk kepada bentuk fi'il mudhari'nya adalah dhamirnya antum. Maka yang seharusnya tahfazuna itu alamatur rafa'nya itu wawul jamaah bil akhir nih ya, wawul jamaah bil akhir berubah menjadi tetap berubah, cuma bihasbi harfin nun, tidak ada nunnya. Nah, jadi kalau diirabkan fi'il mudhari majzum wa alamatul jazmi hasbi harfin nun bi akhirih, gitu dia. Fi'il mudhari dalam bentuk majzum dan tanda jazamnya adalah menghapus huruf nun di akhirnya, gitu dia artinya. Nah, sampai sini saya lanjutkan. Untuk posisi ketiga, tanda-tanda jazam adalah hasbu harfil illah dengan menghapus huruf illah, yaitu waw, alif, dan ya apabila ada di dalam fi'il tersebut. Ada 6 contoh. Yanmu jismukum saliman ya, yanmu itu fi'il mudhari, jismukum saliman tubuh kalian tumbuh sehat, saliman itu sehat. Yardallahu 'anil mukhlisin, Allah meridai orang-orang yang ikhlas. Nah, yarda juga dalam bentuk fi'il mudhari. Ya seluruh muslimin dalam Quran, orang-orang muslim membaca Quran. Tada'ullaha rabban ya, kau memohon kepada Allah
Tuhan Allah. Buka aja. Kemudian la tabaki amamal mudarrisin. Jangan kamu nangis di depan guru, para guru. Ya takil mu'minullaha. Seorang mukmin bertakwa kepada Allah. Jadi di sini contohnya adalah fi'il mudhari yang di dalamnya ada illah, atau kita sebut fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu ada di antara 3 huruf aslinya itu yang berbentuk huruf illah. Huruf illah itu cuma ada 3, alif waw ya. Ya. Kalau di sini kita tengok yanmu ini diakhiri oleh huruf illah. Ini huruf asli ya ilahnya ya. Kemudian yardo, rodia, yardo. Ya, ianya ilah. Ini yatlu, ini waw juga ilah. Dahaya dong, wawnya juga ilah. Ya, baka ya beki, nangis. Ianya ilah diakhiri, ittaqo ya taqi diakhiri ilah. Nah, ini agak beda dia. Nah, caranya apabila di ke-6 huruf tadi diawali oleh huruf ya, seperti lam tadi ada 3 lam, kemudian ada 2 la ya, lamun nahi tadi, lam larangan. Lamun nahi yang ini ya, la tada sama la tabaki. Kemudian lam, huruf lam sama lamul amr ya, dan lam perintah. Cuma ada satu, falyattaqillah rabbah. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah, Tuhan Allah. Falyattaqillah rabbah. Lam amar atau lam perintah. La tada, la tabki. Lam nahi larangan. Jangan la tad'u ila ma'allahi ilahan akhar, jangan engkau memohon kepada selain Allah. La tabki amal mudarrisin, jangan kau nangis depan para guru. Nah, caranya hasbunallah. Tadi kan ada kalau la tad'u tadi tadullah rabban kan ada waw, ini enggak ada lagi. Apa saja semua. Nah, yardo seharusnya ada ya, giginya hilang tuh. Yardallahu jadi lam yardallah. Nah, gitu ya. Saya rasa kalian paham, hanya saja untuk kosakatanya tidak terlalu sulit. Insyaallah kalau diulangi kalian akan paham. Ini adalah salah satu teori memahami struktur kalimat Arab apabila ada perubahan-perubahan di akhir barisnya karena dia dipengaruhi oleh kata sebelumnya. Baik, insyaallah sampai sini. Kalau ada salah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.